Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak lupa dan selalu bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya, terutama pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama dalam majelis Formula Hati online. Semoga kebersamaan kita, keikutsertaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah taala berkenan mengangkat wabah dari kita semua. Dan alhamdulillah kemudian kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, mari bersama sejenak bersama Al-Quran. Kita dengan surat Luqman ya. Kita terakhir di surat Luqman ayat 11 ya. Iya, 11. Sekarang kita ayat 12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad atayna Luqman hikmatan an yashkur lillah. Man yashkur fa inna ma yashkur nafsihi. Man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Laqad atayna Luqman hikmah. Dan sungguh kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Anishkur lillah, agar ia bersyukur. Anishkur lillah. Agar ia bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur fa inna ma yashkur nafsi. Barang siapa yang bersyukur, semuanya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat 12 ini bercerita tentang Luqman ya, yang akhirnya menjadi nama surat. Luqman itu ada seorang hamba, seorang manusia yang secara fisik biasa. Bahkan beberapa sejarahnya, dia kalau tidak salah berkulit hitam atau coklat. Tapi saking solehnya, saking taatnya kepada Allah, dan saking mulianya budinya, Allah berikan kepadanya hikmah. Sehingga tidak sedikit orang yang datang kepadanya. Nah, jadi kalau mungkin bahasa kita sekarang kayak guru spiritual gitu, yang ahli, ulama. Cuman di zaman sebelum Rasulullah itu kan kayak ahli ibadah namanya ruhban gitu. Nah, ada seorang bertanya kepadanya, ya Luqman, kenapa demikian yang kau dapatkan pada dirimu, Allah berikan kepadamu penerimaan. Jadi orang itu menerima dan mencintai Luqman dan berbondong-bondong datang kepadanya. Ia menjawab, sebagaimana nasihatnya, gitu. Taat kepada Allah, kemudian tidak menyekutukannya, beribadah kepadanya, meninggikan akhlak, ya, mulia akhlaknya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari kisah ini kedapatan bahwa emang Luqman adalah rajulun saleh, duhuluk, orang saleh dan punya akhlak yang mulia. Allah mengabadikan sosok ini dalam Al-Quran. Dan Allah menegaskan, Allah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Dan hikmah
yang pertama gitu, atau sebagai pembuka atas hikmah yang Allah berikan kepadanya adalah anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah. Itulah hikmah. Rasa syukur yang tinggi kepada Allah menyebabkan kebaikan berlimpah kepadanya. Jadi pertama kali syukur kepada Allah. Anishkur lillah, untuk syukur kepada Allah. Afwan ya. Apa sih hikmah itu? Ini banyak sekali definisinya. Hikmah itu adalah ihqaqus syai', yakni ketepatan pada sesuatu, itu hikmah. Ketepatan pada sesuatu. Jadi konkretnya orang punya ketepatan terhadap sesuatu. Lebih luas lagi, orang punya pandangan, orang punya pikiran, tindakan, sikap yang tepat terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan al-hikmah itu ya sunnah. Gitu. Kalau untuk konteks ayyam Rasul ya, umat Rasulullah. Sunnah itu adalah puncak hikmah, karena tindak Nabi, sikap Nabi, perkataan Nabi, seluruh dari Nabi itu tepat. Gitu. Demikian kalau orang diberikan oleh Allah hikmah, maka ia bisa tepat terhadap segala sesuatu. Ucapannya tepat, pikirannya tepat, konsepnya tepat, sikapnya tepat. Makanya akhirnya hikmah itu identik dengan bijaksana. Karena bijaksana itu memang juga berkaitan dengan ketepatan. Kalau kondisi kayak gini, dibeginikan. Kalau tidak begini, tidak dibeginikan. Kalau umur segini, dibeginikan. Kalau ini, itu namanya hikmah. Hikmah bukan hanya pikiran, ucapan, tapi juga sikap, keputusan, itu semua bagian dari hikmah. Nah, salah satu bentuk hikmah, ya, ketepatan yang Allah berikan kepada Luqman itu, anishkur lillah, untuk syukur kepada Allah. Jadi orang bersyukur itu berarti punya hikmah. Karena itu yang tepat bagi seorang manusia. Karena kalau tidak bersyukur, itu tindakannya tidak tepat, tidak bijak. Dengan bahasa lain, syukur adalah permulaan, pintu gerbang, hikmah. Maka barang siapa yang tidak bersyukur, menutup hikmah. Dan itu benar adanya. Semua kebaikan datang setelah syukur. Dan keburukan datang setelah kufur. Kenapa terjadi bentuk semua pelanggaran? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur, kebaikan semua berlimpah padanya. Bahkan ada kasus yang menarik di remaja. Remaja-remaja yang kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga berlaku enggak. Itu kalau diteliti menggunakan cara sederhana dan biasa, agama ada cara paling tepat dan cepat untuk menginisiasi, menganalisis sesuatu adalah karena dia kehilangan rasa syukur. Kenapa tidak percaya diri? Karena nggak bersyukur. Gitu. Kalau bersyukur, dia insya Allah kokoh dengan dirinya, sehingga nggak perlu yang enggak. Gitu. Nah, tentu bagi yang ikut kajian di Formulati Institute di Selasa malam, syukur sudah kita bahas ya. Syukur adalah pengakuan bahwa kenikmatan itu datang dari Allah. Ia mengatakannya dan ia menggunakannya untuk yang Allah ridhai. Jadi syukur adalah pintu gerbang hikmah. Syukur adalah proses mendapatkan hikmah. Jadi salah satu isi hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah ia bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah sebagai pintu gerbang
untuk mendapatkan hikmah. Allah menegaskan, wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Itu betul. Yang mendapat manfaat dari rasa syukur kita itu adalah kita. Allah tidak butuh rasa syukur kita. Karena Allah ghaniyun hamid. Justru kenapa kita bersyukur? Karena kita butuh syukur. Dengan syukur, manfaat pertama yang kita dapatkan adalah kita bahagia. Itu udah clear. Bahagia didapat bukan karena banyaknya sesuatu. Bahagia dapat karena kita bersyukur terhadap apa yang ada. Bahwa urusan meningkat itu bab yang lain. Bersyukur wajib, meningkat wajib. Tapi syukur membuat kita bahagia. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ketika tidak bersyukur, wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang kufur, yang tidak syukur, Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Ya Allah nggak butuh dan nggak ngaruh kalau dalam bahasa ini nggak ngaruh kita tidak bersyukur. Yang butuh syukur kita adalah kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Masya Allah. Oleh karena itu pesan utamanya dari hadis dari ayat ini, ayat ke-12 ya. Yang pertama, hikmah bisa diberikan kepada siapa saja dari hambanya. Termasuk orang-orang yang bukan menjadi nabi dan rasul. Dan baik sekali bagi kita semua untuk bermohon kepada Allah diberikan hikmah. Agar punya pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, sikap yang tepat, tindakan yang tepat, pandangan yang tepat, semuanya tepat. Yang kedua, salah satu hikmah terbesar itu adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita punya sikap syukur, punya pernyataan syukur, dan lain sebagainya, itu merupakan pintu gerbang hikmah, dan itu merupakan hikmah yang paling menonjol dari hikmah yang Allah berikan kepada manusia. Maka barang siapa yang kehilangan syukur, ia kehilangan banyak hal. Ia kehilangan ketepatan. Sehingga semuanya menjadi nggak tepat, yakni semuanya menjadi melanggar gara-gara tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pelajarannya, bahwa rasa syukur sungguhnya yang membutuhkan adalah diri kita sendiri. Manfaat syukur berpulang kepada diri kita sendiri. Salah satunya kebahagiaan. Salah satunya ridhonya Allah. Salah satunya taat kepada Allah. Salah satunya banyak sekali manfaat syukur dan pulangnya kepada kita semua. Allah tidak membutuhkan rasa syukur hambanya, tapi kitalah yang membutuhkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini demikian, sejenak bersama Al-Quran, semoga menginspirasi. Kita lanjut dengan materi. Oke, ini hadis 2004 sekarang berarti ya? Masih 203, Ustaz. Masih 203? Iya. Oke. Udah lihat ya, ini di layar ya? Ini. Sudah lihat. Oke ya. An Aisyah, bisa aku baca ya? An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat. Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna bil hirabi fil masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala alaihi wasallam yasturuni biridaihi li'anzura ila la'ibihim baina udunihi wa atiqi thumma yaqum min ajli hatta akuna ana alladhi ansarif faqduru qadra jariyah al-hadithati as-sin al-harisati al-lahi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata,
Wallahi laqad ra'aitu, demi Allah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati, berdiri di depan pintu kamarku. Wal habasyah yal'abuna bil hirab, dan anak-anak berkulit hitam, anak dari Habasyah, itu main-main dengan tombak di masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi, dan Rasulullah SAW itu menutupiku dengan ridanya. Rida itu kalau kita sekarang ini namanya rida ya. Orang Indonesia namanya nyebutnya serban. Kalau aslinya namanya rida, ini selendang namanya. Memang dipakai oleh Rasulullah, memiliki rida. Yang terkenal salah satu ulama punya riwayat ya. Kalau Rasul marah, salah satu bentuknya adalah ridanya ini dipegang di tangan kiri, yaitu Rasul marah. Tapi kalau dikenakan, berarti enggak. Yasturuni biritaihi, Rasul menutupiku dengan selendangnya. Ya, kalau diterjemahkan supaya paham, dengan serbannya. Li'anzura ila la'ibihim, agar saya bisa melihat permainan mereka. Baina udhunihi wa atiki, yakni saya bisa melihat mereka lewat celah antara telinganya dan pundaknya, antara telinganya dan pundaknya. Di sini ditutupi, Aisyah bisa melihat dari celah itu. Tsumma yaqumu min ajli, Nabi kemudian berdiri karenaku, hatta akunu analladzi ansari, sehingga saya yang duluan pergi, atau duluan pergi ya, duluan keluar. Faqduru qadral jariyah, maka kira-kirakanlah sesuai dengan kadar wanita muda, al-hadithatis sin, yang masih muda ya. Al-jariyah itu masih muda ya. Wanita muda namanya jariyah. Al-hadithatis sin yang masih muda, al-harisati 'alal lahwi yang masih senang untuk bermain. Ya, kalau diilustrasikan kisahnya, Rasulullah SAW itu sengaja berdiri di pintu kamar Aisyah, agar Aisyah bisa melihat anak-anak main di masjid. Dan Rasul sengaja menutupinya dengan selendangnya tadi, dengan ridanya, supaya Aisyah itu bisa melihat dari celah antara telinganya dengan pundaknya. Dan Rasul tetap berdiri, Rasul berdiri, sampai Aisyah itu keluar duluan, sehingga Aisyah tidak kelihatan oleh yang ada di masjid. Aisyah memberikan pernyataan, di konteks inilah maka berikan kira-kira. Karena kalau Jawa bilang suka dikira-kirae, yakni dikira-kira aja kalau memiliki orang yang masih muda, yang masih suka-sukanya main. Nah, itu dikira-kira aja. Oke ya. Ini angle kisah yang menarik sekali. Rasul sengaja berdiri agar Aisyah bisa melihat mainan. Gitu. Rasul menyertai perasaan istrinya yang masih ingin melihat mainan. Gitu. Ada anak-anak yang main panah di masjid. Aisyah ingin melihatnya, Rasul sengaja berdiri supaya Aisyah bisa melihat. Karena kalau enggak malu kan. Gitu. Etika istri Rasul itu setingkat malunya setinggi itu. Enggak celamitan gitu. Atau celamitan ya. Ronjol aja ke depan, sengelongok gitu enggak. Dan Rasul
Rasul bersatu sehati dengan Aisyah gitu. Berdiri demi Aisyah supaya Aisyah bisa melihat. Padahal ini sudah di Madinah ya. Itu lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi ada waktu yang diberikan untuk istrinya. Masya Allah. Kita kalau melihat Rasul seperti ini ya, kita harus berkaca banyak ya. Nah, kita ulangi lagi di pelajaran ini. Ini sebuah angle yang menarik, yang harmonis di antara pasangan, di mana suami di konteks ini itu berempati, memiliki rasa yang sama dengan istrinya yang masih ingin melihat mainan. Karena kan kadang beda-beda passion ya. Kalau berbeda umur kadang kalau istrinya mudah sekali atau kebalik, yang satu masih ingin main-main, yang satu sudah nggak pingin. Nah, ini harus saling memahami lah. Oke. Nah, dari hadis ini atau kisah kecil ini, kita bisa dapati bahwa yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh agar kita bisa memahami perasaan pasangan, memahami hobi dan kesenangan pasangan. Tentu selama tidak melanggar syariat. Baik suami ke istri, ya konteksnya ini karena Rasulullah, atau istri ke suami. Karena Rasul itu contoh untuk para suami, juga contoh para istri. Tinggal di konteksnya aja. Jangan sampai ini hanya contoh para suami, istrinya nggak nyontoh. Istrinya, para istri juga nyontoh ke Rasulullah. Gitu. Jangan menjadi Aisyah terus. Yang dicontoh Rasulullah. Yakni kalau nanti menjadi istri, ya jadi istri yang kayak Rasulullah ketika jadi suami. Apa itu? Memahami perasaan suami, memahami kesenangan suami, sehingga dia emang secara khusus bisa mendampingi atau bisa mendukung hobi dan lain sebagainya. Baik sekali, itu baik sekali, Masya Allah. Yang demikian ini, jadi memang kehidupan rumah tangga itu, terutama para keluarga soleh ya, terkadang kehidupan rumah tangga itu kan identik dengan perjuangan, ibadah, kebaikan, sehingga tidak ada riuh rendah, nggak ada canda dan tawa, seakan-akan semuanya bentuknya itu keseriusan dan ketegangan. Nggak begitu. Sesoleh apapun rumah tangga itu yang kayak begini ini, hal-hal yang sederhana kecil itu memang diangkat agar membuat suasana rumah tangga menjadi indah dan harmonis. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja bahkan khusus berdiri demi Aisyah agar Aisyah tadi tidak kelihatan dan bisa keluar duluan. Yasturuni biridaihi. Ini menunjukkan mahabbahnya Rasulullah kepada istrinya Aisyah dan menunjukkan betapa indahnya kehidupan Rasul bersama Aisyah. Gitu. Rasul ini kan kalau sudah di Madinah itu urusannya kan sudah perang, urusan surat menyurati para raja, urusannya sudah berhadapan dengan medan dakwah yang semakin luas, gitu. Tapi sempat-sempatnya melakukan ini. Ini yang kemudian menjadi pelajaran. Berikan suasana yang harmoni di rumahmu. Ambil angle-angle harmonis ya, angle-angle penuh cinta dan kasih sayang di rumahmu. Gitu. Berawal dari poin pertama. Engkau memahami perasaan, suasana, hobi pasangan. Maka nomor 2, engkau ambil angle-angle yang menarik. Gitu.
sehingga rumah tangga menjadi bisa bertahan baik, sakinah, ada mawaddah dan ada rahmah. Tenang, ada cinta dan ada kasih sayang di antara mereka. Ini poin kedua. Ya. Sudah tua pun nggak apa-apa. Gitu. Misalnya ini kan kayaknya tidak semua jamaah kan masih muda ya. Identik yang kayak gini kan kalau masih muda baru nikah. Gitu. Tua pun nggak apa-apa. Tapi masih penuh kasih sayang. Sehingga sampai tua pun panggilannya masih yang sayang gitu kan. Asal jangan manggil sayang karena lupa namanya. Tapi benar-benar karena dia manggil sayang kepada pasangannya. Ini pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 3 yang kita bisa dapatkan di sini bahwa para wanita zaman itu di Madinah itu tinggi rasa malunya, sifat malunya. Ini bisa dicontoh para wanita. Jangan lonyor, nyosor gitu. Atau apa sih? Kan bisa aja Aisyah nggak perlu ditutupi sama Rasulullah gitu. Misalnya langsung sendiri gitu. Terus apalagi langsung ke masjid terus ngelongok gitu. Enggak gitu. Gitu. Wanita itu di rumah seperti ini. Nah, sekarang memang sifat ini sudah hilang dari wanita. Kalau wanita malah sana kemari gitu. Duluan enggak, sebenarnya enggak baik. Semoga para wanita muslimah bisa menahan diri. Ini bab tentang kehormatan dan rasa malu. Kan semakin tinggi rasa malunya, semakin tidak banyak keluar kan. Tapi kalau semakin rendah rasa malunya, ya semakin kemana-mana. Nah, salah satu memang harus diakui ya, salah satu metode para penjajah atau dulu orientalis untuk mendegradasi dan melunturkan nilai Islam itu adalah dilunturkannya nilai-nilai Islam pada wanita terlebih dahulu. Karena pengaruhnya Masya Allah, nggak sedikit. Karena wanita itu yang akan melahirkan generasi. Kalau wanitanya sudah rusak, maka generasi yang datang ya rusak otomatis. Bapak-bapak yang kayak kokoh ini memang nggak terlalu kokoh di konteks generasi. Masih besaran perempuan wanita, perannya wanita. Kalau wanita itu memang sudah rusak, ya udah generasi otomatis. Karena memang secara penelitian 60% anak-anak terpengaruh oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Makanya kenapa ditekankan sekali milih wanita yang solihah, karena perannya nggak sedikit. Karena memang secara darah paling banyak darahnya ibunya kan daripada darah bapaknya. Gitu. Darah ibunya paling berpengaruh karena ada air susu. Secara waktu ya banyakkan ibunya, otomatis. Di masa-masa yang paling emas itu ibunya yang paling tersentuh, yang paling menyentuh dia. Yang mendekapnya, menyusuinya. Itu semua berpengaruh kepada perilaku anak-anak. Dan Islam juga memberikan tempat yang mulia pada wanita. Nah, di konteks ini kita bisa mencontoh apa yang juga diikrarkan Rasulullah. Ini nyontohnya ke Aisyah yang sudah ditetapkan. Rasul melihat Aisyah seperti itu, berarti itu etika baik. Bukan, udahlah sono aja sendiri. Enggak gitu. Rasul tidak nyuruh Aisyah melihat sendiri. Gitu. Tapi ditutupi. Ini mengakui bahwa sifat ini mulia. Bahwa memang punya rasa malu yang tinggi ya. Jangan sampai malu-maluin, tapi punya rasa malu yang tinggi. Supaya apa? Supaya kejaga kehormatan. Yang terakhir, sebagaimana dinyatakan faktul qadral jariyah. Gitu. Ini adalah agar kita bisa memahami suasana anak yang masih muda. Ya, di konteks ini bisa dimaknai sebagai tindakan Aisyah yang masih ingin lihat mainan tadi, atau juga bisa dimaknai sebagai izinnya Rasulullah terhadap anak-anak Habasah yang masih main di masjid. Makna yang kedua lebih
lebih ditekankan, artinya apa? Anak-anak yang main di masjid itu oleh Rasul diizinkan, nggak dilarang. Makanya faqduru qadral jari al hadathi as-sin. Maka berikanlah kira-kira kepada anak-anak yang masih muda umurnya itu, yang masih senang-senangnya main. Dan Rasul mengizinkan para Habasyah itu main dengan panah di masjid gitu. Nah, di konteks ini kalau anak-anak itu kok masih main, itu benar. Yang jadi masalah kalau bapak-bapak masih main-main. Gitu. Dan konteks parenting udah cocok. Harus anak-anak harus full istilahnya. Harus penuh masa mainnya. Sehingga nanti kalau gede udah nggak main-main lagi. Tapi kalau waktu kecil kurang rasa mainnya, nanti waktu gede masih main-main. Ya, jadi masalah udah jabat tapi masih main-main, dianggap itu main peta umpet. Ya akhirnya repot, ngurus negara kayak ngurus peta umpet, jadi kurang main mungkin waktu kecil. Jadi seperti kata Aisyah, faqduru qadral jariya al hadiyati as-sin, yang masih muda dan masih suka-sukanya main. Kasih kesempatan. Suatu ketika ada jamaah telepon saya tentang di masjid saya yang diizinkan anak-anak itu larian di masjid. Bahkan kadang dipakai perform pada batasnya. Ustadz itu kan masjid. Gitu. Oh, kan harus suci, harus dijaga kehormatannya. Enggak apa-apa, Bu, itu kan masih main, masih bocah-bocah. Biarin aja gitu. Ustadz, tapi kan itu enggak boleh. Saya jawab, anak kecil itu telanjang aja boleh. Telanjang aja boleh, apalagi cuma jingkrak-jingkrak di masjid, biarin aja, enggak apa-apa. Paham ya? Terkadang kita saking ingin menjaganya masjid, anak-anak sampai nggak berkesempatan senang di masjid. Ya, kalau nggak bisa senang di masjid, ya akan senang di luar masjid. Maka biarin masjid itu jadi tempat senangnya anak-anak. Main di masjid nggak apa-apa. Dasarnya ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Aisyah, bahwa Nabi mentakdir ya, mengizinkan terjadinya kondisi di mana anak-anak main-main di masjid dengan panah. Dan Aisyah juga melihatnya. Jadi Aisyah juga kan masih muda ingin melihat mainan kayak gitu. Dan Rasul juga mengizinkan ada permainan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis 2004 ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ustadz, jadi apa yang terjadi pada wanita masa kini di mana mereka berkarir itu merupakan produk orientalis ya? Iya, sebenarnya gini. Jadi di konteks masalah wanita dan masalah apapun, itu kan ada namanya sudut hukum dan sudut etika. Gitu. Paham ya? Kalau secara hukum, dan yang ketiga nanti sudut budaya. Secara hukum, wanita kerja itu boleh dengan syarat kerjanya itu tidak pada hal yang mengundang fitnah. Tentu kerjanya harus halal ya, otomatis kan. Kalau ini kan berlaku bagi wanita, bagi laki-laki. Khusus wanita kerjanya tidak mengundang fitnah. Atau dia tidak pada posisi yang terfitnah. Misalnya kerja di tengah laki-laki, nggak ada satupun wanita kecuali dia. Itu ya mengundang fitnah. Kerjanya tengah malam, karena memang adanya malam. Itu mengundang fitnah. Yang kedua syaratnya adalah wanita ini tidak menterlantarkan kewajiban asasinya, yakni anak-anak dan suaminya. Jika dia bisa demikian, memenuhi dua syarat, maka kerjanya menjadi boleh, bukan menjadi wajib, menjadi boleh. Ini dari sudut hukum. Dari sudut etika, kalau wanita kerja, maka harus menjaga etika-etika. Jangan sampai kehilangan rasa malu. Jangan sampai lebih banyak dengan suami orang daripada suaminya sendiri. Kemudian lebih banyak memberikan perhatian kepada kantornya daripada kepada rumahnya. Ini etika-etika. Termasuk akhirnya dia kehilangan kontrol, apa saja sendiri, suaminya nggak pernah menemaninya. Ini bisa jadi, meskipun bisa jadi waktu dia berada di luar itu tidak haram,
Tapi akhirnya kehilangan etika-etika rumah tangga yang harmoni tadi. Nah, itu menjadi masalah. Terakhir masalah budaya. Nah, khusus budaya waktu itu di Arab, begini ini budayanya. Apalagi Aisyah ya, memang wanita mulia sekali, kejaga sekali. Ya nggak kemana-mana sudah. Wanita cerdas ini ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Gitu. Tentu bukan berarti dikurung di rumah kayak orang di penjara. Ya kemana-mana di konteks yang sudah terjaga. Apalagi ini kan istri Rasulullah, jadi teladan semua orang. Nah, pertanyaan apakah wanita kerja ini produk Barat? Enggak. Kerja ini sejak zaman Rasulullah, wanita ada yang bekerja. Gitu. Khadijah bekerja, Ummi Atiyah bekerja. Istri Rasul pun kan ada yang bekerja, namanya Khadijah. Cuman kerjanya wanita ada aturannya. Kerja laki juga ada aturannya, sama-sama punya aturan. Ya, tentu aturan kerja laki sama aturan kerja wanita beda. Nah, Barat atau para orientalis dulu ingin numpang di sini, membuat modusnya itu metodologi merusak bangsa-bangsa Islam itu. Wanita ini dikeluarkan terlalu jauh. Sampai batas bekerja, itu kan nggak apa-apa. Asal memenuhi syarat. Nah, akhirnya didorong kerja yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, yang mengundang fitnah. Yang kehilangan perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya nggak keurus. Gitu. Nah, di konteks ini, sebenarnya udah nggak boleh. Kalau wanita sampai kehilangan kewajiban asasinya, udah nggak boleh sebenarnya bekerja. Kenapa? Karena dia akhirnya menjadi istri yang tidak taat sama suaminya. Kenapa? Karena dua-duanya nyari nafkah, jadi anaknya jadi korban. Kecuali dia tidak kehilangan dua syarat tadi. Lebih jauh lagi akhirnya didorong. Wanita ini akhirnya tidak lagi bisa dipimpin. Gitu. Super mandiri. Akhirnya hubungan menjadi beda. Menjadi awalnya suami istri, akhirnya menjadi hubungan bos, wanitanya menjadi bos, suaminya menjadi sopirnya. Wah. Kehilangan semua halnya. Nah ini yang akhirnya kemana-mana, lebih jauh lagi. Akhirnya wanita kerja di luar yang nggak dibolehkan, akhirnya menjadi para yang suka lenggak-lenggok di depan panggung, dan lain sebagainya. Ini semua proses mengeluarkan wanita dari fitrahnya dan ranahnya yang mulia. Dikeluarkan dari tempat mulianya menuju sesuatu yang bahaya. Itu barangkali ke sana sudah jebakan, tapi secara prinsip pokok tidak itu. Memang namanya jebakan terkadang menggunakan hal yang masih tampak, namanya juga jebakan kan. Seakan-akan bagus padahal itu jebakan. Oleh karena itu bagi wanita yang memang punya passion bekerja, boleh-boleh selama tidak memenuhi dua syarat di atas. Kalau tidak memenuhi berarti Anda tidak pantas bekerja. Artinya tidak sanggup memenuhi syarat gitu. Oke. Ini mungkin ada satu lagi, bagaimana kalau wanita terjun ke dunia politik? Iya, sama. Kasusnya sama. Jadi wanita itu boleh nggak mengambil peran pekerjaan? Boleh secara hukum. Jadi yang dimaksud strategi orientalis atau barat untuk merusak Islam itu yang mengeluarkan wanita keluar ranah yang diizinkan oleh Islam. Jauh itu loh. Yang jauh itu yang akhirnya tidak memenuhi syarat tapi didorong. Itu akhirnya membuat tatanan masyarakat Islam menjadi rusak. Tentu lagi-lagi bukan wanita, tapi wanita termasuk bagian dari strategi dari orientalis. Bagian dari strategi. Kenapa yang wanita yang digunakan? Karena menggunakan laki-laki kurang efektif. Kalau yang berperan wanita itu efektif sekali untuk membuat arah perubahan yang berbeda. Jadi memang peran wanita nggak sedikit. Itu besar sekali perannya. Jadi kalau ingin bangun negara, bangun wanitanya. Ingin rusak negara, rusaklah wanitanya. Itu aja.
Bahkan korupsi itu di salah satu kota itu ada menarik korupsi itu ditengarai sebab utamanya wanita. Loh, bukan. Jadi koruptor itu sebenarnya karena bisikan wanita. Kalau wanitanya bisikin yang positif, laki-lakinya nggak berani korupsi. Contoh gini, Mas, jangan sampai bawa uang haram ke rumah. Kalau sampai kau kasih aku uang haram, cerai. Wanitanya, ya alhamdulillah kalau gitu. Miskin nih, Mak, nggak apa-apa, yang penting halal. Itu suaminya nggak bakal ngelirik korupsi. Tapi kalau sampai istri ngomong kayak gini, Mas, ini laki-laki bener nih, diomongin sama wanitanya gini, Mas, masa kita udah sekian tahun rumah kayak gini-gini aja, sebelahnya itu udah kaya raya, ya kan nggak boleh gajinya segini. Ya sekali-kali lah kan demi wanitanya. Ngambek nih aku nih, ngambek nih. Sama hidup sama Mas, akhirnya nangis. Udah langsung, laki-lakinya langsung tergopoh-gopoh itu sudah. Jadi bisikan wanita itu maut. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa namanya? Jika dia berkata baik, maka baiklah rumah. Dia bersikap buruk, buruklah rumah. Di parenting sama. Laki-laki boleh nggak baik, asal wanitanya baik, anak masih baik. Tapi laki-laki baik, wanitanya nggak baik, naudzubillah, tetap anak ngaco. Karena perannya. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau ada wanita berperan di peran politik, boleh-boleh, selama memenuhi syarat. Nah, khusus posisi wanita, itu dia boleh posisi apapun, selama tidak posisi kepala negara puncak. Itu Islam tidak mengizinkan. Nah, kalau terjadi gimana? Darurat sudah, yaitu secara politik itu banyak daruratnya. Tapi kalau bicara ideal, tatanan ideal, maka wanita tidak perlu mengambil peran sejauh itu. Gitu. Di bawahnya boleh. Gitu. Makanya kalau hanya menjadi misalnya bupati gitu, itu para ulama masih memiliki pandangan yang berbeda. Sebagiannya tetap tidak mengizinkan karena hadis Nabi la yuflihu man walau imra'ahum la yukhnas man walau imra'atan man walau imra'atan, tidak akan yang memasakkan urusannya. Tapi sebagian mengatakan itu khusus Amirul Mukminin dalam arti pucuk pimpinan. Kiprah di politik kan tidak hanya di posisi, tapi kiprah sebagai pengurus, kiprah sebagai apa saja kiprah. Boleh selama tetap memenuhi, dia tidak berada di fitnah, mengundang fitnah. Yang kedua, dia tidak kehilangan peran pokoknya menjadi istri dan menjadi ibu terhadap anak-anak. Jadi pesan saya, hai para wanita, berperanlah, jadilah orang hebat. Tapi peran utamamu yang menjadi kehebatan utamamu adalah menjadi istri dan ibu dari anak-anak. Selama itu tidak kau khianati, dan engkau bekerja di tempat yang sangat mulia, terhormat, terjaga, dan tidak terfitnah, maka silakan aja. Nah, kalau misalnya ada peluang, aku bisa seperti itu, dan aku milih jadi ibu rumah tangga, juga mulia. Paham ya? Wanita mulia ini justru memilih menjadi ibu rumah tangga. Boleh nggak? Boleh aja. Aku ingin mengurus suamiku dan anak-anakku. Aku mencukupkan uang dari suamiku. Boleh. Gitu. Itu mulia. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang memilih keluar, boleh aja, selama memenuhi syarat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut materi. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Boleh, mungkin lanjut dulu aja ya, Tat ya. Nanti sesi tanya jawab dilanjutkan sebentar lagi. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan hadis Abdullah ibn Amr. An Abdullah ibn Amr. Saya tidak bacakan sanad atasnya ya. Ini sebenarnya secara pembacaan hadis tidak bagus. Tapi memudahkan aja. Yang penting ibu-ibu semua, bapak semua, mohon ini di-download ya. Jangan sampai kau lihat aja, tapi kalau bisa kalian ngedownload. Sehingga waktu saya baca juga bisa melihat.
Nanti bisa dibuka-buka di rumah. Meskipun nggak ada terjemahnya, ya insya Allah lah. Lama-lama juga ngerti lah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wa lam tafahishan fa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini maknanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi di sana ada Abdullah bin Umar. Itu adalah Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Yang terkenal dengan zuhudnya, waroknya, Masya Allah. Tapi di sana ada Abdullah ibn Amr bin As. Yang menjadi Amr bin As, panglima perang. Yang menjadi pendamping Muawiyah. Itu Amr ibn As. Punya anak juga namanya Abdullah. Ini juga alim. Jadi ada menarik. Sahabat-sahabat kecil yang lahir di Madinah ini, atau yang mengalami masa kecil di Madinah, yang bapaknya jadi panglima-panglima itu, banyak yang ia memilih menjadi alim, gak menjadi panglima. Salah satunya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu Masya Allah. Bapaknya kan top, khalifah, sangat disegani. Tapi Abdullah ikuti jejak bapaknya, tapi dia tidak di wilayah-wilayah publik. Dia menjadi orang yang zuhud. Bahkan ketika ditawari Utsman bin Affan menjadi qadhi, qadhi itu berarti qadhi mahkamah besar, ketua mahkamah agung lah kalau gitu. Utsman bilang, saya tidak terima, saya takut kepada Allah. Kata Utsman, jika alasanmu ini, tolong alasanmu kau jangan sebarkan ke orang lain. Karena jika sebarkan, maka siapa yang akan mau jadi qadhi? Jadi Abdullah bin Umar memilih orang alim. Nah, saya kisahkan sedikit keluar dari tema ya. Abdullah bin Umar ini suatu ketika duduk-duduk, kalau nggak salah sudah ada akhir, duduk-duduk bersama Abdullah bin Zubair, bersama Urwah ibn Zubair, bersama Abdullah bin Zubair, terus bersama astagfirullahaladzim. Ada empat anak muda lah. Nah, Abdullah bin Zubair mengatakan, suruh sering ngomong, apa yang kau impikan? Abdullah mengatakan, aku ingin menjadi khalifah. Satu lagi mengatakan, aku ingin menikahi wanita yang ada di Persia sana. Dia pernah ketemu wanita Persia, aku ingin menikahi wanita itu. Yang satu lagi, apa gitu. Nah terakhir, kalau kamu apa Abdullah? Aku ingin ampunan Allah. Ternyata dalam sejarahnya, mereka bertiga, selain Abdullah itu, telah mendapatkan cita-citanya. Abdullah pernah jadi khalifah, meskipun sebentar. Terus yang laki-laki tadi juga akhirnya menikahi wanita Persia yang diinginkannya. Yang satu lagi juga apa? Dan para ulama mengatakan, dan aku berharap Abdullah akan dapat ampunan Allah SWT. Jadi cita-citanya Abdullah bin Umar itu memang akhirat. Gitu. Gak punya cita-cita dunia. Nah, yang ini Abdullah bin Amr bin As. Yang punya kisah dengan Amr bin As. Gitu. Amr bin As berkata kepada anaknya Abdullah, hai anakku. Ini kisahnya Abdullah bin Amr. Kalau tadi Umar ya. Kata Amr bin As kepada Abdullah. yakni Abdullah bin Amr bin As. Hai anakku, jika Allah nanti panggil aku. Dan kemudian orang-orang membawaku, menyolatiku, dan memasukkanku ke liang lahat. Kemudian mereka menutupi aku dengan tanah. Tungguilah aku. Doakan aku dari atas kuburku. Karena aku tidak tahu apa yang terjadi pada diri. Doakanlah aku. Nah, itulah yang akhirnya menginspirasi banyak ulama untuk menunggui sejenak ketika keluarganya atau orang tuanya dimakamkan. Seketika semua orang pergi, Abdul akhirnya tidak pergi. Nungguin Amr bin As. Berdoa agar ditetapkan oleh Allah dalam menjawab soal. Oke, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan. Bukanlah orang yang fahis, yang keji. Yani,
berbuat keji, berkata keji. Wala mutafahishan, dan tidak sengaja memaksa-maksa diri menjadi keji, berkata keji. Keji maknanya ini ya termasuk jorok ya. Fuhsh itu adalah badhi, yakni kalimat buruk. Ya. Keji, jorok, buruk itu fuhsh. Ya. Wala mutafahishan, dan juga tidak menyengajakan diri menjadi orang yang berkata dan berbuat keji, buruk, jorok. Wa kana yaqul, dan ia yakni Rasulullah itu bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqa, sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya. Ya. Dinyatakan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasul itu orangnya tidak berkata dan kita tidak berbuat yang keji, yang jorok, yang buruk. Dan juga tidak sengaja menyengajakan diri berkata, berbuat yang keji, yang jorok, yang buruk. Kan ada orang sengaja berkata jorok agar lucu. Enggak gitu. Ada orang yang memang enggak bisa, kecuali memang ngomongnya harus jorok dan keji. Gitu. Kalau enggak ke arah-arah jorok, itu kurang keren. Nah, itu udah karakternya. Ada misalnya ada orang alim, tapi suka jorok sekali. Yaitu memang yang bermasalah akhlaknya. Ada orang alim, tapi pilihan katanya tidak tepat. Yaitu bukan masalah ilmunya, itu karakternya itu. Rasul bukan fahish, bukan mutafahish. Dan Nabi mengatakan, khiyarukum ahsanukum akhlaq. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling mulia, pilihan kalian, orang yang terpilih adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ditempatkannya kata ini, setelah bercerita tentang Nabi bukan fahish, mutafahish, menunjukkan bahwa salah satu ekspresi akhlak mulia adalah tidak berkata jorok, tidak bertindak jorok, tidak berkata keji, tidak bertindak keji, apalagi sengaja berkata berbuat yang keji. Apa berarti? Katanya indah, perbuatannya indah, sikapnya indah, sikapnya mulia. Dan ini menjadi bagian dari yang harus kita upayakan, berkata, bertindak, bersikap yang mulia. Pelajaran penting dari hadis ini, yang pertama, hindari kata-kata jorok, kata-kata keji, kata-kata buruk, kata-kata jorok. Karena Nabi tidak demikian. Yang kedua, hindari perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan jorok. Alhamdulillah. Yang ketiga, hindari sengaja berkata dan berbuat yang keji, yang buruk, yang jorok. Tetapi apa? Nah, nomor 4, justru jadilah pribadi yang mulia akhlaknya. Karena itu merupakan makhluk pilihan. Salah satu bentuknya adalah berkata, berbuat yang mulia, yang indah, yang baik. Ini adalah profil Rasulullah yang digambarkan Abdullah bin Umar bin Amr, dan kita semoga bisa mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini materi pada pagi hari. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyambung yang tadi Ustadz, Betul? yang tentang wanita bekerja tadi, ada pertanyaan agak nyambung juga ini. Jika si istri harus bekerja untuk cari nafkah keluarga, apakah itu menjadi sedekah untuk keluarga atau sebagai kewajiban kita jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Lalu bagaimana dengan model perempuan, misal untuk iklan bedak Wardah, itu kan Islami ya Tati ya. Lalu model baju muslim yang mau tidak mau akan bergaya di depan kamera agar terlihat menarik, seperti itu Tati. Ya, ini memang rumit hukum. Ini emang ya,
Fikih muasirah ya tentu tidak bisa didekati pakai fikih yang klasik ya. Yang pertama, jika kondisi rumah tangga memang suami tidak mampu atau kurang memberikan nafkah, maka wanita ini boleh, bahkan bisa jadi disunnahkan untuk membantu keluarga mencari nafkah. Wajib nggak sampai wajib, karena wanita tidak wajib mencari nafkah. Kalau kurang, siapa yang wajib? Yang wajib membantu keluarga lakinya sebenarnya, bukan istrinya. Keluarga lakinya yang harus membantu laki-laki ini. Wanitanya tetap aja secara hukum ya, bukan etika. Kalau etika namanya wanita kurang ajar. Suaminya pontang-panting, istrinya nangkring, itu namanya kurang ajar. Tapi secara hukum dia nggak salah. Ya kayak gitu ya emang nggak pantas gitu aja udah. Ya akhirnya dibenci jadinya. Ya, saya juga pesan kepada wanita, jangan sampai menjadi wanita benar yang dibenci. Karena menyakiti. Nggak beretika. Gitu. Kalau suaminya udah pontang-panting nggak sanggup, dia nangkring gitu. Emang nggak salah, Bang. Dia kan nggak wanita. Tapi akhirnya dibenci engkau. Nah, kebencian bisa lebih bahaya daripada kesalahan. Ada wanita salah tapi dimaafkan sama suaminya. Itu masih nggak apa-apa. Tapi ada wanita benar dibenci sama suaminya, ya bisa cerai malahan. Hati-hati ya. Jangan sampai salah memahami. Jadi wanita ini memang tidak wajib, tapi bisa jadi disunahkan membantu meringankan suaminya. Nah, ketika nanti hasil dari pekerjaan wanita yang kondisinya seperti itu, suaminya nggak mampu tadi, bisa disodakokan ke suami yang nggak mampu, berarti kan suami miskin. Boleh menjadi sodakohnya. Jadi sodakoh wanita ini kepada keluarganya, kepada suami. Yang kedua bisa juga dihibah diutangkan, gitu. Dihitung utang boleh aja. Ya, asal suaminya nanti diatur gimana cara bayarnya. Nah, suaminya ketika emang nggak mampu ya akhirnya ngutang, ya udah utang sama istrinya. Boleh. Atau nanti jadi hibah. Kalau suaminya sebenarnya nggak miskin-miskin amat, sebenarnya nggak miskin, cuman saking banyaknya kebutuhan, ya mungkin boros kan bisa jadi. Nggak miskin, tapi kurang karena tidak miskin ya karena boros misalnya, ya sehingga letaknya menjadi hibah. Baik itu sedekah, zakat, atau hibah atau utang, itu wanita boleh memilih prosedur hubungan pemberian uangnya. Nah, secara umum ketika wanita kondisinya kayak gini, ya tetap saja kembali kepada utamanya. Tolong jaga dua syarat tadi, jangan sampai kehilangan fokus menjadi istri dan ibu dari anak. Nah, secara penelitian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara penelitian, wanita yang sudah mandiri dari suaminya, cenderung rentan terhadap perpisahan. Wanita yang sudah sangat mandiri dari suaminya, itu cenderung rentan dari perpisahan. Itu hikmah baru kita temukan setelah 15 abad. Kenapa wanita nggak disuruh kerja? Karena penelitiannya wanita kalau penghasilannya lebih gede daripada suaminya, cenderung akan pergi dari suaminya. Hati-hati yang para wanita yang penghasilannya lebih gede daripada suaminya. Penelitiannya, kalau wanita memiliki penghasilan lebih daripada suaminya, itu cenderung pergi dari suaminya. Berapa persen gitu? Mayoritas 50 sekian persen wanita yang penghasilannya lebih gede daripada ini, dia cenderung tidak butuh sama suami. Oke ya. Nah, oleh karena itu jika wanita itu penghasilannya lebih besar, maka tolong dijaga hubungan dengan suaminya. Jangan sampai merasa tidak butuh dengan suaminya sehingga membuang suaminya. Naudzubillah min dzalik. Tapi ya ini penelitian bisa jadi sampelnya di negara-negara barat ya, yang bukan negara timur yang wanitanya baik-baik. Wanita timur kan wanitanya baik-baik. Allah baik-baik. Sulihah ya teteh. Allah. Nah, kalau ada wanita yang tadi berperan sebagai apa itu namanya iklan ya, si model dengan model perempuan
Misal untuk iklan bedak Wardah itu kan Islami, langsung model baju muslim. Yang mau tidak mau akan bergaya di depan kamera agar terlihat menarik seperti itu. Ya, ini memang satu sisi punya kebaikan, tapi satu sisi mengandung masalah, mengandung mafsadah, mengandung masalah, gitu. Bukan mafsadah, masalah. Masalahnya adalah ketika wanita itu ditonton publik, ini secara hukum masih debatable, tapi secara etika juga tidak bagus-bagus amat. Secara hukum boleh nggak wanita ditonton sejuta orang? Ya tetap kalau dari sudut hukum selama tidak ada fitnah ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya itu mengundang fitnah apa enggak? Wanita cantik itu ditonton oleh 1 juta mata laki-laki itu. Nah, itu kan akhirnya menjadi sesuatu. Tapi satu sisi, ya kalau nggak ada iklan yang Islami gitu, terus siapa dong yang iklan? Nah, akhirnya menjadi fikih perbandingan, bukan perbandingan, menjadi fikihnya sesuatu yang mengandung mafsada, tapi juga ada masalah yang besar karena menyodorkan produk-produk Islami. Tapi harus pakai kayak begini, itu gimana ceritanya? Paling solusinya bagi wanita itu ketika nanti dia iklan syuting, ya jangan sampai syutingnya sendirian. Jadi bukan hasil produknya, di prosesnya ditatain, diantar sama suaminya, atau mahramnya waktu syuting itu, jangan sampai syuting berdua sama tukang-tukang syuting berdua, nggak ada di ruangan berdua dan macam-macam. Misalnya kayak gitu. Yang kedua, yang diambil dari wanita ini ya tetap pada batas auratnya, tidak sampai membuka aurat dan lain sebagainya. Nah, adapun nanti hasil tayangannya sehingga mengundang fitnah, nah ini yang menjadi perkara. Tayangan dia mengundang fitnah enggak? Nah, apakah itu termasuk fitnah yang harus dihindari atau sebenarnya adalah fitnah yang muncul di luar maksud? Nah, itu nanti bahasanya detail. Tapi secara umum ya debatable lah hukumnya itu. Meskipun masalah yang ingin diraih memang seharusnya diraih untuk mempopulerkan produk-produk yang Islami. Tapi ya akhirnya lewat-lewat kayak gini. Ini sama dengan semua entertain ini ketika berhubungan sama wanita, ini luar biasa rumitnya cara menetapkannya. Termasuk kan nggak mungkin juga wanita yang ada di kamera itu terus tanpa make up yang keren, kan nggak mungkin. Pasti harus pakai make up yang Masya Allah. Yang apakah sudah masuk tabaris apa enggak? Nah ini semua akhirnya menjadi masalah fikih modern, sehingga akhirnya sebagian ulama modern ya batasannya menjadi dilonggarkan. Pokoknya selama tidak fitnah, bisa menjaga diri dan macam-macam. Semoga masalah yang muncul di dalamnya bisa dilebur, ditutupi oleh kebaikan yang muncul akibat bab ini. Fikih entertain ini memang agak rumit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukran atas penjelasannya. Termasuk ketika saya juga wanita menyanyi gitu. Kalau menyanyi di depan wanita nggak apa-apa. Tapi kalau menyanyi dengar semua laki-laki, yang jadi masalah ketika dia tayang di YouTube, kan nggak bisa dibatasi. Yang dengar saya harus wanita, ya nggak bisa. Kan? Nah itu akhirnya menjadi masalah yang muncul di kemudian hari. Wallahu kontemporer gitu kan. Betul. Nah, Ustaz, syukuran atas penjelasannya tadi. Semoga jawabannya sudah sesuai ya dari jamaah. Selanjutnya apabila ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Kalau tidak kita cukup, Mas. Insya Allah. Nah, Masya Allah.
Kalau kita mengikuti Syamil Nabi ini rasanya ingin sekali seperti memiliki sifat seperti Rasulullah. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita acara selanjutnya yaitu dengan penutup. Marilah kita tutup acara majelis formula hati ini dengan membaca kalimatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhsinin atas kajiannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya selaku membawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.